Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Dakwah Populer. Kali ini saya masih ditemani oleh Ustadz Abdullah Zuhad yang akan menjawab Q&A atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan komentar atau pertanyaan di channel Dakwah Populer. Nah ini Ustadz, ada pertanyaan dari teman-teman kita atau subscriber kita di channel Dakwah Populer, yaitu dari Ahi Ali yang sempat bertanya, mau tanya Ahi, bagaimana hadis tentang tanda kiamat, yaitu Nabi Isa akan turun, maksudnya adalah Nabi Isa akan turun lagi ke bumi, apakah benar akan terjadi? Nah ini berkaitan dengan hadis tersebut, gimana Ustadz tanggapan tentang komentar dari Ali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara Ali, jadi hadis itu benar, ya. Hadis itu benar. Cuma pengertiannya itu yang perlu kita perjelas, ya. Nah, kalau nanti hadis atau Al-Quran bicara masalah Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran itu bukan membicarakan masalah pribadinya, personal name-nya, ya. Tetapi yang dibicarakan adalah ajarannya, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kita bukan bicara Nabi Muhammad sosok personnya, organis biologisnya Nabi, bukan. Ingat nanti dalam Al-Quran dijelaskan ini, wama Muhammadun illa rasul, atau wama Muhammad, tidak ada pribadi Muhammad itu kecuali beliau adalah seorang rasul, ya. Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu itu rasul-rasul terdahulu. Jadi intinya kalau Al-Quran bicara masalah Nabi, bahkan masalah Allah pun, yang dimaksud adalah bukan zatnya tapi ajarannya. Nah ya, jadi itu yang perlu kita luruskan dulu. Jadi kalau Nabi Isa itu nanti mau turun ke bumi, yang turun itu adalah bukan sosoknya, ya, biologisnya Nabi Isa, tapi ajarannya. Kenapa kok turun? Kok perlu diturunkan? Karena kita sudah tahu seperti semua sepeninggal Nabi itu umatnya, sebagian umatnya kan memutarbalikkan ajaran Allah, ya. Jadi setiap Nabi lah, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, begitu nanti Nabi secara biologis meninggal, nanti umatnya nanti ada yang balik lagi ke belakang, ya. Nah, nanti dalam ayat itu disebutkan, apakah kalau Rasul meninggal kamu akan balik lagi ke belakang? Maka begitu pula, begitu Nabi Isa meninggal atau wafat, nah kemudian umatnya memutar balik, kemudian balik lagi. Ada pemutarbalikan ajaran Allah. Bahkan ada yang menganggap sebagai Tuhan dan sebagainya. Maka ajaran Isa itu turun lagi ke bumi. Apa ajaran Isa itu? Ingat, itu adalah Nabi Isa kan meninggalnya kan sudah 2000 tahunan lah, ya. Kemudian turun lagi. Nah, Al-Quran ini adalah manifestasi daripada ajaran Isa. Ingat kata Allah, la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Jadi tidak ada perbedaan ajaran Allah itu yang dibawalah rasul-rasul itu. Sehingga benar Nabi Isa wafat, kemudian banyak yang menyeleweng, ya, banyak yang tersesat, akan turun lagi pada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu ingat kemarin, kiamat itu bukan hancurnya alam semesta, kan, tegaknya ajaran Allah. Sehingga nanti ajaran Isa ini pun akan ikut tegak dalam rangka penegakan ajaran Allah ini. Maka ajaran Nabi Isa pun juga berperan, ya. Sehingga di sini pada periode penegakan ajaran Allah itu, ajaran Isa kan sama. Kalau tegaknya ajaran Allah yang dibawa Nabi Muhammad sama dengan tegaknya ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Isa. Sehingga di sana pada hari kiamat Nabi Isa mau turun itu artinya ajaran. Memang kalau belum ajaran yang tegak, ajaran nabi-nabi yang lain tidak bisa tegak.
Nah, itu. Ini berkaitan dengan hadis Abu Hurairah ya, Ya. saja. Dengan kata lain, ada yang hadis ini meriwayatkan bahwasanya Nabi Isa ini akan turun kemudian akan membebaskan seperti pajak atau perpajakan, kemudian membunuh babi dan mematahkan salib. Nah, ini adalah riwayat dari Abu Hurairah. Ini korelasinya dengan ayat-ayat Al-Quran gimana, Ustadz? Ya, jadi begini, ini kan bahasa-bahasa majasi ungkapan ya. Apa artinya mematahkan salib itu? Salib itu kan ajaran. Karena pengikut-pengikut Nabi Isa yang nyelamin kan menganggap bahwa Nabi Isa itu matinya kan disalib. Padahal menurut Al-Quran kan bukan. Mematahkan itu apa artinya? Coba kalau kita diskusi, wah dia dipatahkan argumentasinya dia. Mematahkan itu adalah sama dengan membelokkan. Tidak membenarkan. Bisa mematahkan nanti. Salib-salib itu artinya ajaran-ajaran tentang penyalipan itu akan dipatahkan. Nah itu dengan Al-Quran yang sudah terpatahkan itu. Menurut Al-Quran bukan disalib matinya. Tapi kan diserupakan itu yang disalib itu kan bukan Nabi Isa. Itu namanya mematahkan. Mematahkan salib itu bukan kok kemudian salibnya dipatahkan secara fisik. Iya, bukan. Mematahkan tentang ajaran, tentang penyalipan itu. Nah, itu. Nah, makanya hadisnya benar, cuma pengertiannya harus kita telah lagi ya. Terus kalau yang membunuh babi ini, membunuh babi itu karena dalam Al-Quran jelas bahwa hurimat alaikimul maitata wadamu walahmal khinzir. Kan dilarang makan daging babi. Sementara kita faktanya nanti tidak sedikit ya, walaupun ada bahwa pengikut Nabi Isa yang memang tidak makan daging babi. Artinya melanggar makanan yang mestinya tidak boleh dimakan. Kemudian nanti ajaran yang sebesar membolehkan makan babi akan dibunuh. Berarti apa? Dibunuh bukan dalam arti membunuh babinya yang mengharamkan. Sehingga nanti ajaran yang melarang babi itu kan justru akan dihidupkan supaya babinya itu mati, tidak dimakan. Aturan yang membolehkan itu kan dimatikan itu. Nah, artinya membunuh babi. Gitu. Ya, membunuh yang ajaran yang membolehkan makan babi itu loh. Nah itu. Jadi itu bahasanya memang kalau kita memahami hadis-hadis kayak gitu, ayat-ayat kayak itu kan kemarin kita masukkan itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ya, atau itu bahasanya bahasa majasi atau metafora, perumpamaan. Maka hadisnya benar, cuma pemahamannya harus kita telaah lagi. Ya, kita telaah lagi. Itu ya, saudara Ali ya. Nah, oke teman-teman, udah terjawab pertanyaan dari Akhi Ali yang menyatakan bahwasanya bagaimana tentang hadis Nabi Isa akan turun ke bumi lagi ya. Jadi memang kita harus menelaah lagi ketika kita membaca atau kita mendengar hadis-hadis tentang hal tersebut. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dakwah Populer, segera subscribe agar mendapatkan informasi terbaru dari channel Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.